Saya Benny Usdianto, Ketua Pengurus Yayasan Retar Indonesia. Yayasan Retar Indonesia adalah sebuah lembaga yang mengemban mandat untuk penguatan kapasitas pengelolaan bencana. Sebagaimana kita ketahui, karena letak geografisnya, Indonesia kerap mengalami bencana baik yang disebabkan oleh fenomena iklim, misalnya kemarau, banjir, atau geologi, misalnya erupsi gunung api, gempa bumi, dan tsunami, atau pandemi COVID-19 yang baru saja kita alami, maupun potensi konflik sosial. Fakta ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi ancaman bencana di semua wilayah di Indonesia yang teridentifikasi berisiko bencana. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang mumpuni dan berdedikasi, serta siap ditugaskan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan dengan mengedepankan kualitas dan akuntabilitas. Untuk mendukung tercapainya harapan ini, Retar Indonesia bekerja sama dengan UNICEF di Indonesia sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 melakukan sejumlah pelatihan kepada personil-personil yang diseleksi dari lembaga-lembaga pemerintah, LSM internasional, LSM nasional, dan LSM di daerah untuk menguatkan kapasitas dalam kesiapsiagaan dan respons kemanusiaan. Muatan pelatihannya menyakup diantaranya adalah konsep-konsep manajemen bencana, kerangka hukum, prinsip dan standar kerja kemanusiaan, dan materi-materi teknis seperti pendidikan, perlindungan anak, air minum dan penyehatan lingkungan, gizi, dan koordinasi dalam situasi bencana. Pelatihan-pelatihan tersebut juga menekankan pentingnya wawasan inklusif untuk melibatkan semua orang atau no one left behind, termasuk kelompok rentan, misalnya perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, anak, lansia, dan lain-lain. Serta menekankan prinsip membangun kembali lebih baik atau build back better. Komponen-komponen dalam pelatihan ini diharapkan akan membentuk nilai dan etika kerja yang penuh penghargaan terhadap harkat dan martabat para penyintas dengan keberagaman sosial budaya dan kondisinya. Kerjasama Retar Indonesia dan UNICEF di Indonesia kiranya dapat memberi sumbangsih untuk menguatkan kesiapsiagaan dan respons kemanusiaan di Indonesia. Dalam situasi bencana, anak-anak sering kehilangan kesempatan menikmati pendidikan karena sekolah yang rusak, guru-guru terdampak, atau akses ke sekolah terputus, dan tidak tersedianya kegiatan yang memadai. Perhatian terhadap anak juga menurun akibat orang dewasa lebih fokus pada bagaimana bertahan hidup, seperti mencari kecukupan kebutuhan sehari-hari. Padahal, pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk dapat memulihkan anak-anak dari dampak bencana. Melalui kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat menjalani rutinitas kembali, sekaligus mengalami keteraturan sebagaimana sebelum terjadinya bencana. Kedua hal itu mendukung terjadinya pemulihan. Pelatihan pendidikan dalam situasi darurat diselenggarakan dalam skala nasional dengan mendatangkan peserta yang tersebar dari 21 provinsi di Indonesia. Para peserta berasal dari perwakilan lembaga pemerintah, akademisi, NGO, dan CSO. Pelatihan ini juga bekerja sama dengan Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana dengan referensi materi dari Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dalam Situasi Darurat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun materi pelatihan sebagai berikut. Terus terang kegiatan ini akan sangat diperlukan bukan cuma di NGO tapi di komunitas-komunitas, terutama yang bergerak di bagian-bagian pendidikan atau di bidang-bidang pendidikan. Kegiatan ini juga sangat-sangat kompleks ya menurut saya, sangat-sangat padat yang dimana juga melibatkan OPD-OPD terkait dengan banyak sekali dari lembaga
nasional maupun dari lembaga internasional, kita sharing terkait hal-hal apa yang kita bisa lakukan, kita bisa perbuat ketika terjadi bencana, bahkan sebelum terjadi bencana itu sudah kita harus siapkan. Mempunyai tugas yang besar di dalam bencana, yaitu mengkoordinasi sebagai koordinator untuk perlindungan anak dalam bencana, melakukan koordinasi lintas sektor, bukan berarti mengerjakan sendiri, tetapi melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan semuanya bergerak dalam perlindungan anak. Dalam situasi bencana, ancaman risiko bagi anak bertambah, baik jenis, skala, dan beratnya. Risiko itu dapat berupa dan tidak terbatas pada kekerasan terhadap anak, keterpisahan dari orang tua atau pengasuh, keterlantaran, makin rentan terhadap perdagangan anak atau child trafficking, kecelakaan fisik, maupun gangguan pada kesehatan jiwa dan psikososial. Di sisi lain, sistem perlindungan anak yang ada dalam situasi normal menjadi tidak berfungsi pada waktu bencana. Orang tua yang terlalu sibuk, sekolah yang tidak berfungsi, kegiatan keagamaan seperti pengajian yang terhenti, dan sebagainya. Pelatihan perlindungan anak dalam situasi darurat ini melibatkan berbagai perwakilan lembaga pemerintah, CSO, hingga LSM yang memiliki mandat dalam perlindungan anak. Alumni pelatihan diharapkan dapat menjadi jejaring perlindungan anak di tingkat nasional. Pelatihan diselenggarakan 1 kali di daerah istimewa Yogyakarta pada tingkat nasional dan 2 kali di Provinsi Aceh dan Sulawesi Selatan pada tingkat subnasional. Adapun materi pelatihan sebagai berikut. Dan terakhir, melakukan simulasi gabungan terhadap semua materi yang telah diberikan. Angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas pada situasi bencana dapat meningkat. Hal tersebut karena beberapa hal, tetapi tidak terbatas pada tidak tersedianya bahan pangan dan obat-obatan yang memadai, keterbatasan akses air bersih, serta tempat pengungsian yang kurang layak, sempit, tidak bersih, tidak higienis, dan sebagainya. Ketersediaan air minum dalam kualitas dan kuantitas yang memadai, serta sanitasi yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan, menurunkan angka kesakitan dan kematian. Ketersediaan air bersih yang berkualitas dapat dilakukan dengan penguatan layanan air minum dan penyehatan lingkungan atau AMPL yang mencakup diantaranya penyediaan air bersih, pengelolaan tinja, promosi kesehatan, pengelolaan sampah, serta pengendalian vektor. Pada pelatihan AMPL didapatkan dokumen pemetaan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam intervensi kegiatan AMPL saat darurat bencana. Pelatihan diselenggarakan 2 kali pada skala nasional dan 6 kali pada skala subnasional, yaitu Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. Adapun materi pelatihan sebagai berikut. Ini adalah merupakan inisiasi dari subkluster AMPL nasional untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya di sektor AMPL. Ini juga menjadi bagian dari Kelasnas Perlindungan dan Pengungsian atau Kelasnas PP sebagai pengampu daripada subkluster AMPL. Ini dilaksanakan atas kerjasama dari UNICEF dan Red Heart, juga tentunya didukung oleh Kementerian Sosial. Jadi salah satu hal yang sangat penting dari hasil
pelatihan ini adalah bahwa pokja-pokja terkait air minum dan sanitasi di daerah-daerah tersebut, provinsi tersebut, mereka telah mempertimbangkan atau memasukkan unsur-unsur kebencanaan di dalam program perencanaan pembangunan mereka. Dan tahun ini kami membuka satu angkatan, peminatnya cukup banyak Bapak Ibu. Kemarin waktu kami buka itu ada sekitar 250. Di penutupan acara PJJ Gizi Bencana waktu tadi 9 tampilan LMS yang kita gunakan selama 2 minggu ke depan. Nah, inilah hasil pretest dan post-test Bapak dan Ibu sekalian. Pelatihan gizi bencana ditunjukkan untuk peningkatan kapasitas terhadap respon gizi bencana dengan sasaran perwakilan Dinas Kesehatan, mitra, dan akademisi. Pelatihan dilaksanakan secara jarak jauh, di mana pelatihan menggunakan metode pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja, secara daring dalam periode tertentu dengan menggunakan perangkat masing-masing. Pelatihan ini terdiri dari 30 jam pelajaran, di mana peserta diberikan waktu 14 hari untuk menyelesaikan materi tersebut. Dalam pelaksananya, peserta didukung oleh tutor dan admin yang membantu proses pelatihan. Peserta belajar mengenai kebijakan penanganan gizi dalam penanggulangan bencana, manajemen respon gizi pada masa tanggap darurat, koordinasi penanganan gizi, kajian dampak bencana, rencana respon gizi, rencana kesiapsiagaan gizi. Dan terakhir, melakukan simulasi gabungan terhadap semua materi yang diberikan. Ada yang spesifik di Kesmas, kemarin sudah saya sampaikan ke Mbak Lia ya selaku tutor ya, pendamping.